Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang terhormat, di sini sudah ada masuk gabung dengan Pak Nadia Susilo Nugroho dalam hal ini sebagai dosen pembimbing SCP. Yang terhormat dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang gabung pada kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga surah limpahkan junjungan kita, suri teladan kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, saya menginisiasi kegiatan live Zoom ini ya didasari dari beberapa hal. Pertama, saya ingin bersilaturahmi dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Lama kita tidak pernah berjumpa, baik secara langsung atau live Zoom seperti ini. Ya. Yang kedua, kaitannya adalah saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian bahwa di dalam ini untuk angkatan 2018 ini ya, ini untuk syarat kelulusan kuliah nanti ya, diantaranya terdiri dari kita harus punya sertifikat keahlian, kita juga harus punya sertifikat mengikuti seminar ya, sertifikat seminar nasional maupun seminar internasional. Kemudian yang ketiga, kita di dalam SCP ini ya, di laporan akhir SCP ini SKS-nya sangat besar ya, 16 SKS, sehingga apabila nilai SCP ini rendah atau kecil, ini akan sangat mempengaruhi IPK kita. Nah, ini menjadi sangat penting. Yang keempat, nah ini saya ingin informasikan bahwa ini mendapatkan sertifikat seminar dalam hal ini, saya informasikan bahwa kita akan mengadakan seminar nasional pada tanggal 13 November ya, pada tanggal 13 November ini, yang apabila nanti teman-teman yang sudah menyelesaikan atau yang sudah membuat paper bisa submit di sana ya, sehingga untuk mendapatkan sertifikat seminar sudah tercapai ya, sebagai syarat nanti untuk kelulusan. Bagi yang di tanggal 13 November nanti belum menghasilkan paper ya, nanti berarti mengikuti seminar internasional yang diselenggarakan ICCID. Ini yang keempat informasi penting yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kelima, kenapa saya menganggap ini perlu disampaikan dan saya perlu segera live Zoom ke teman-teman sekalian. Ini dilatar belakangi pas kemarin bimbingan ini menginspirasi saya nih. Pas kemarin pembimbing saya ini saudara Indra Ramdhani, bimbingan laporan akhir SCP. Nah, ternyata ada kekeliruan. Saya khawatir teman-teman sekalian ini juga ada kekeliruan yang sama, salah persepsi. Nah, sehingga pada kesempatan ini menjadi sangat penting. Ini terima kasih ke Indra Ramdhani yang menginspirasi saya untuk memberikan informasi-informasi penting terkait laporan akhir SCP ya. Laporan akhir SCP, terutama yang riset. Jadi laporan akhir SCP baik itu riset maupun magang maupun pertukaran mahasiswa.
Nah, ini yang melatar belakangi saya kenapa harus segera melakukan light zoom ya. Di antaranya ada hal-hal tadi, secara garis besar ada 5 poin ya. Ada 5 poin dan itu menurut saya penting semua bagi para mahasiswa. Terkait target kita dalam SCP ini ingin mendapatkan nilai apa gitu ya. Kemudian tadi bahwa di dalam SCP ini SKS-nya tinggi dan 16 SKS. Apabila hal itu nilainya buruk, maka IPK kita akan jelek. Yang ketiga tadi bahwa syarat kelulusan kita itu untuk angkatan 2018 itu selain harus mempunyai sertifikat kompetensi, juga harus mempunyai sertifikat seminar. Nah, sehingga dalam kesempatan ini yang sedang SCP ini kita harus memanfaatkan betul-betul supaya kita bisa mengikuti seminar, dan kebetulan di Teknik Sipil pada tanggal 13 November ini akan mengadakan seminar nasional. Ya. Itu hal-hal penting tadi ya, tadi sudah saya sampaikan 5. Nah, sebelum ke yang lain-lain, terkait dengan SCP ini, saya ingin memberikan pemahaman terlebih dahulu. Pertama, saya ingin memberikan pemahaman laporan akhir SCP untuk program riset. Ya, untuk ini mohon disimak betul-betul ya, jangan sampai salah persepsi. Saya coba share dulu, share screen dulu ya. Nah, ini berdasarkan panduan SCP ya. Bisa lihat share screen saya? Lihat Pak. Lihat ya. Bisa terbaca jelas? Terlihat terbaca. Jelas Pak, jelas. Jelas ya, oke. Ya, Kalau jelas Pak. Jelas saya nggak perlu perbesar. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Hal-hal penting dalam SCP ini yang jangan sampai salah persepsi ya. Sistematika di dalam laporan SCP diantaranya adalah ini, mulai dari ada halaman sampul, halaman pengesahan, abstrak atau ringkasan, daftar isi. Nah, baru ke isi nih. 1, isinya adalah latar belakang, rumusan masalah riset dan tujuan riset. Ini sama seperti pada proposal atau seminar prariset. Kemudian di bab 2, landasan riset ini profil lembaga riset, deskripsi kegiatan riset, kemudian kontribusi riset, kontribusinya diri 2 terhadap bidang keilmuan dan terhadap lembaga atau bangsa. Kemudian ada metode riset, kemudian ada jadwal riset. Lalu bab ketiga, ini isinya adalah kegiatan riset. Kegiatan riset, hasil kegiatan riset, antaranya subbabnya harus terdiri dari aktivitas riset, ya. Aktivitasnya mungkin saja terdiri dari dua-duanya, eksperimen mungkin dan pengambilan data. Nah, maka di sini isinya adalah menyampaikan jika eksperimen, bagaimana eksperimennya, pengambilan data, bagaimana pengambilan datanya, dan yang ini semua ya, aktivitas riset itu dicatat dalam logbook. Nah, panduan logbooknya, format logbooknya sudah ada di panduan SCP. Kemudian manajemen proyek riset, manajemen proyek riset itu berarti di sini dalam aktivitas riset ini kemudian di sini di manajerial diatur oleh kita ya, bagaimana riset yang kita lakukan, kemudian ini hampir sama dengan metode, tetapi di sini manajemen ya, karena manajemen berarti tidak seringkas metode penyampaiannya. Dijelaskan, diuraikan bagaimana mengatur semua aktivitas riset, melakukan eksperimen, pengambilan data sampai menuju ke hasil. Di sini dijelaskan di dalam manajemen proyek riset.
Ya, nah ini kegiatan riset. Kemudian pengalaman riset. Nah, pengalaman riset ini berarti di sini pengalamannya bahwa kegiatan riset telah menghasilkan apa? Apakah telah menghasilkan, di sini berarti yang disampaikan. Karena di bab 4 ini hasil risetnya itu bukan kayak makalah skripsi, ya. Justru yang dimaksud dengan hasil riset itu bahwa kegiatan riset yang kita lakukan apakah telah publikasi dalam jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, atau terpublikasi dalam proceeding, baik proceeding nasional maupun internasional, atau kegiatan seminar nasional atau internasional conference. Nah, berarti di sini ada 3. Bagaimana apabila hasil riset itu kita hanya mendapatkan 1 publikasi jurnal nasional saja atau publikasi jurnal internasional saja? Dalam riset itu sudah memenuhi syarat. Ya, di dalam riset itu sudah memenuhi syarat telah mencapai hasil riset. Tapi untuk syarat kelulusan tidak cukup itu, karena perlu ada sertifikat seminar. Nah, saya tadi sampaikan kesempatan untuk mengikuti seminar itu kebetulan, apakah boleh di luar kegiatan di Nusa Putra ke seminarnya? Ya boleh saja, silakan. Ya, berarti nanti perlu disampaikan seminarnya diselenggarakan oleh siapa, di mana, seminar apa, sertifikatnya mana. Ya. Atau mau mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh kita, dalam hal ini oleh Teknik Sipil, tanggal 13 nanti. Tanggal 13 kita akan mengadakan seminar nasional, ya. Nah, di mana berarti yang akan mengikuti kegiatan seminar nasional ini berarti mahasiswa di sini harus sudah membuat papernya disubmit. Ya, papernya disubmit. Kalau ingin mengikuti kegiatan internasional conference atau seminar internasional, kita bisa mengikuti yang akan diselenggarakan oleh ICCID, program internasional. Nah, ini ketentuan di kita sampai dengan saat ini diberikan kemudahan bagi yang akan mengikuti program internasional. Apa kemudahannya? Kemudahannya itu risetnya boleh dalam kelompok, maksimal dalam satu kelompok itu 3 peserta. Itu kemudahannya, gitu ya. Nah, baru selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan tentu merangkum dari semua isi ini, namanya kesimpulan. Jadi kesimpulan itu hasil risetnya menghasilkan apa, kemudian telah dipublikasikan di mana, gitu. Kesimpulannya. Kesimpulannya itu berarti permasalahan yang dianggap penting dalam riset kita itu apa, kemudian menggunakan metode apa, menghasilkan apa, kemudian dinyatakan juga telah dipublikasi, misalkan. Ini menjadi catatan penting untuk teman-teman sekalian, sehingga harapan saya sebetulnya selain para peserta atau para anggota SCP ini juga saya berharap dosen-dosen pembimbing ikut hadir. Kenapa? Supaya bisa memahami atau paham betul, oh ini laporan akhir riset itu seperti apa. Nah, ini sistematika secara garis besar kita bisa melihat ini. Ya. Ini ada di dalam panduan SCP. Jika di dalam masing-masing ini tidak paham, misalkan satu pendahuluan latar belakang riset itu apa, silakan baca selanjutnya ada di dalam buku panduan ini.
Saya di sini hanya menyampaikan secara garis besar. Jika tidak paham dari masing-masing isi di subbab ini apa yang perlu disampaikan, silakan baca selanjutnya. Ada di bagian atas ya. Nah ini kan di buku panduan itu ada tiga panduan ya. Ada research, ada juga internship, ada student exchange, semua ada. Nah ini kan saya hanya mengutip di lampiran gitu ya. Nah, contoh ke atas ini logbook ya. Logbook riset yang barusan. Ini isi-isi. Logbook itu apa? Ya, setiap bab itu isinya apa? Di sini berarti kita baca keterangannya. Nah, itu teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya dalam menentukan apa kita akan mempublikasi jurnal kita kemana, ya teman-teman sekalian sebaiknya ini koordinasi dengan pembimbingnya masing-masing, ya. Ini riset. Silakan koordinasi dengan pembimbingnya masing-masing. Karena apa? Kita publikasi di mana itu akan berpengaruh terhadap nilai SCP kita. Gitu. Kalau kita publikasinya, misalkan ini hasil risetnya adalah publikasi jurnal internasional, indeks Scopus misalkan, sudah saya bisa pastikan berarti kegiatan SCP-nya nilainya A. Nilainya A. Nah berarti tergantung kita ingin punya target nilai apa dalam SCP ini. Ya, target kita ingin punya nilai apa. Nah, di dalam hasil riset ini, boleh saja kita dalam riset terdiri dari beberapa judul jurnal. Boleh. Misalkan jurnal nasional kita buat, jurnal internasional juga kita buat, proceeding juga kita buat, boleh-boleh saja. Selama riset kita memang bisa kita pecah menjadi sub-sub judul gitu ya. Misalkan tema riset kita lingkupnya apa, mungkin kita bisa mengelola. Nah, dari lingkup yang kita teliti itu bisa kita buat beberapa judul. Mungkin yang pertama untuk nasional, kemudian untuk jurnal internasional, kemudian untuk proceeding, itu boleh saja. Ya, contoh angkatan kakak tingkat kalian ini kemarin juga membuat 2 judul jurnal, yang satu jurnal nasional, yang satu proceeding internasional. Nah itu boleh-boleh saja tergantung lingkup kita dan kemudian selanjutnya bagaimana dalam riset kita bisa memahami suatu problem bahwa data yang kita hasilkan pada saat riset ini sebetulnya bisa untuk membahas A dan bisa untuk membahas B misalkan, walaupun masih dalam satu lingkup. Artinya di sana boleh kita membuat 2 judul jurnal. Nah itu ya teman-teman sekalian. Ini adalah yang penting pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, tentu saya dalam hal ini sebagai Kaprodi, ya, sebagai Kaprodi ingin sekali memantau kegiatan SCP teman-teman sekalian sudah seperti apa, ya. Jangan sampai pada akhirnya kita harus seminar akhir riset kita belum selesai, ya. Karena seminar akhir riset itu tadi ya kita sudah harus menghasilkan jurnal yang baik, tentu jurnalnya sudah publis. Tapi saya memberikan
keringanan apabila jurnalnya masih sedang proses, masih berikan keringanan. Tapi tentu itu akan apabila sampai akhir nanti sampai ke kelulusan itu akan menunda kelulusan. Kalau belum publis itu tertunda kelulusannya. Nah ini ya, makanya ini teman-teman sekalian mohon diperhatikan hal penting tadi. Jadi laporan akhir riset itu bukan hanya isi makalah seperti skripsi, tapi poin-poin tadi yang harus disampaikan dalam laporan akhir riset. Dan yang paling penting justru yang terberatnya dalam riset ini adalah publikasi jurnalnya, baik jurnal ataupun proceeding. Sehingga maksud saya teman-teman sekalian ini yang sudah menghasilkan data dalam penelitian, ya segeralah menyusun jurnalnya. Kita targetkan dari sekarang, tentukan dari sekarang, saya ingin mendapatkan nilai apa, sehingga targetnya kita akan submit jurnal di mana. Jadi contoh, kalau mau A ya jurnal internasional terindeksi fokus. Kalau yang penting lulus, ya silakan jurnal nasional terindeks Sinta, misalkan. Penting lulus misalkan. Tapi menurut saya IPK itu, ini pada pengalaman saya sebelum-sebelumnya nih, ketika kuliah santai-santai aja, giliran lulus dapat ijazah, IPK-nya sekian, datang lagi, bisa nggak saya dibantu IPK-nya bersekian? Nah, udah terlambat. Kita mau IPK berapa kan tergantung kita sendiri, mahasiswa sendiri yang harus mengupayakan. Contoh dalam hal ini dalam kegiatan SCP, ya dalam SCP ini saya ingatkan kembali, SCP ini 16 SKS. 16 SKS itu setara dengan berapa mata kuliah itu? 16 bagi 3 setara dengan 6 mata kuliah itu. Setara dengan 6 mata kuliah yang rata-rata setiap mata kuliahnya 3 SKS. Ya. Atau kalau mata kuliahnya 4 SKS itu 4 mata kuliah, 5 lah ya, 5 mata kuliah yang kalau 3 SKS. Nah ini kalau nilainya E, nah pasti IPK-nya itu akan berpengaruh banget itu. Tapi kalau nilainya A, itu akan mendongkrak IPK kita. 16 SKS. Nah itu ya teman-teman sekalian. Nah selanjutnya saya ingin buka sesi koordinasi, sesi tanya jawab terkait SCP ini. Ya, silahkan siapa yang belum paham atau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusi. Ya Pak, belum paham nanti di tanggal 13 itu harus udah submit atau seperti apa Pak tadi itu Pak? Mohon maaf Pak. Ya, Dewa Syukur Rahman tanggal 13 itu berarti harus submit papernya. Tanggal 13. Tapi deadline-nya juga tidak tanggal 13. Nanti diinformasikan itu deadline akhir submit papernya itu di tanggal berapa. Ya, Pak. Sekitar bulan Oktober ininya terakhir submitnya, bukan di Novembernya. Mungkin di akhir-akhir Oktober atau tengah Oktober. Nah ini yang maksud saya, teman-teman sekalian jangan terlena. Ini masuk ke kelas enggak gitu. Mata kuliah sudah enggak ada gitu, tinggal SCP santai aja gitu. Nanti pas akhirnya kelabakan gitu. Nah, ini saya sengaja ini lab Zoom ini untuk mengingatkan kita semua, selain
saya ingin silaturahmi ke teman-teman OSIS sekalian. Juga saya ingin mengingatkan dan memberikan pemahaman bahwa laporan akhir riset itu seperti apa. Itu ya, Dewa Syafur Rahman. Silakan yang lain. Ini yang hadir SCP-nya riset semua atau ada yang magang, ada yang intensif ini? Intensif Pak. Pak Reza? Jelas? Intensif Pak. Intensif. Nanti kita bahas tentang intensif ya. Ini sesi ini kita riset dulu. Nanti tentang intensif saya bahas juga. Siap, Coba Pak. kita diskusi dulu tentang riset ya. Dari saya mungkin Pak. Silakan Indra Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Yang telah diberikan, ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan. Yang pertama mungkin kalau misalkan nantinya hasil penelitian kita itu taruhlah di reject ya, ditolak oleh baik jurnal nasional ataupun jurnal internasional, apakah kita harus ngulang lagi tahun depan atau ada mekanisme yang lainnya untuk penilaian SCP ini? Kemudian yang keduanya, tadi Bapak sempat menyinggung tentang sertifikat kompetensi Pak ya. Jadi untuk lulusan itu ada sertifikat kompetensi dan sertifikat seminar. Untuk sertifikat kompetensi ini apakah diadakan oleh kampus atau kita bisa mencari di luar kampus? Seperti itu Pak, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah tentang sertifikat seminar Pak ya? Tadi kan sertifikat seminar itu kan ada 3 Pak ya, jadi jurnal proceeding, jurnal nasional, proceeding internasional, dan sertifikat seminar. Kemudian sertifikat seminar itu kan bisa didapatkan baik itu dari pihak kampus ataupun dari luar kampus. Misalkan kita sudah mengikuti sertifikat seminar itu kita dapatkan, tetapi waktunya itu 2 tahun yang lalu Pak. Apakah sertifikat itu masih berlaku atau tidak, seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini, tadi kan Bapak sudah menerangkan tentang format penulisan jurnal Pak ya, format jurnal. Kemudian yang saya dapat informasi bahwa penulisan jurnal itu harus ditentukan dengan pengelola jurnal tersebut. Berarti kita juga harus setelah jurnal selesai, berarti jurnal tersebut harus direvisi istilahnya untuk penulisan teknisnya agar menyesuaikan dengan pengelola jurnal yang akan kita submit. Apakah seperti itu Pak? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Indra Ramdhani. Ada 5 pertanyaan ya. 1 tadi pertanyaannya bisa diulangi yang pertama. Mengenai ini Pak, mengenai kalau misalkan penelitian kita ini taruhlah di reject Pak ya, ditolak baik itu ya. Oke. Saya ingat itu. Oke. Karena yang namanya SCP, yang namanya hasil riset itu harus publikasi jurnal, berarti tadi ketika jurnal kita di reject, ya, ketika jurnal kita di reject, maka kita harus segera memperbaiki jurnal kita. Jangan menunda di semester berikutnya. Kita kan di reject nih, komentarnya apa? Komentar dari reviewer apa ketika di reject? Ya, ada di mana ininya? Mungkin plagiatnya terlalu tinggi, atau mungkin kontribusi risetnya dianggap tidak ada, gitu. Atau apa? Nah, pertama berarti kita perlu tahu rejectnya kita itu apa, di mana faktornya. Faktor itulah yang kemudian kita perbaiki. Jangan nunggu di semester berikutnya, segera kita perbaiki. Jika kita pesimis disubmit ulang di publisher yang sama,
pindah kita ke publisher yang lain. Kita perbaiki, kalau kita merasa pesimis, waduh kalau submit lagi di situ kayaknya ditolak lagi nih saya, pindah. Banyak yang publisher jurnal gitu, ribuan, pindah saja. Ya. Kemudian ini saya langsung menjawab yang akhir pertanyaannya biar ada korelasinya dengan pertanyaan pertama. Ya. Tadi saya bukan menyampaikan penulisan jurnal. Yang saya sampaikan tadi adalah penulisan laporan akhir riset. Kalau penulisan jurnal, kita harus tentukan dulu kita mau submit ke jurnal mana. Baru kemudian kita unduh template-nya. Oh, jurnal ini template-nya adalah demikian. Berarti sistematika penulisan jurnalnya harus mengikuti template itu. Ya. Contoh, misalkan saya mau submit di jurnalnya Nusa Putra nih, tapi jurnal internasional, IJEAT. Oke, saya berikan contoh gambarannya. Berarti template-nya adalah seperti ini. Nah, ini misalkan kita mau ke International Journal of Engineering and Applied Technology, IJEAT. Nah, ini saya yang kelola juga, ini ya. Nah, berarti sistematika penulisannya ngikutin ini, kalau kita mau submitnya ke sini. Nah, ke sini. Ini, ya. Atau kita mau ke jurnal lain, misalkan saya ingin ke jurnal internasional yang lain. Oke, kita contohnya cara cari template-nya begini. Ya, iya sahabat ngadangukeun ieu seminar, ieu pengarahan ti dosen. Monggo. Sebentar, ini lagi proses ya. Oke, misalkan kita mau ke sini nih, submitnya. Ya, berarti kita masuk cari template-nya. Masuk ke webnya. Nah, ini contoh lingkup-lingkupnya. Atau kita bisa download salah satu paper yang sudah publish untuk mengikuti, oh ternyata penulisannya begitu. Tapi di sini biasanya sudah ada template. Bentar ya, coba saya ada di biasanya ada pada submission, petunjuk penulisannya juga di sini tentu akan ada ya. Mana ini template-nya ya? Biasanya ada di bagian submission ya. Kemarin sih yang ini udah saya download template-nya. Nah, kalau saya biasanya setiap kita kayaknya saya kepingin ke situ atau pengen ke sini atau ke situ, pasti saya downloadin di template-nya. Ya, seperti contoh gambaran ini, saya contoh nih, saya di dalam jurnal, lihat nggak nih share screen saya? Lihat Pak, kelihatan Pak. Terlihat ya, ada folder-folder saya ya. Ya Pak, kelihatan. Nah, ada Abdi Nusa, ada Arabian Jurnal, ada HRPN, masing-masing ada. Sudah saya download template-nya gitu. Nah, ini juga di sini dalamnya template. Ada Aston Jadro, template-nya juga ada. SCCID, template-nya ada IIUM, ada IJ.IR gitu. Ada IJEAT, ini IJEAT yang luar negeri, ini IJEAT Nusa Putra, ini IJ. Nah, masing-masing ada template.
Nah, contoh ini yang tadi webnya kita buka. Nah, ini template-nya. Nah, ini seperti ini. Saya banyak mengumpulkan ini yang kemudian kita unduh template-nya. Nah, ini tip dari saya, kalau kita mau lolos jurnal internasional terindeks Scopus, cari publishernya yang jarang penulisnya itu dari Indonesia atau dari negara-negara Asia gitu. Ya, jurnal mana nih, yang Eropa kayak yang mana gitu, yang ini jarang nih orang Asia yang submit di sana. Biasanya kemungkinan besarnya itu nggak diterima gitu. Nah, tentu kita tadi ya, sebelum kita mau menentukan target nilai kita apa, kemudian kita mau submit jurnal di mana, kita harus terukur juga dengan penelitian kita, riset kita ini mampu nggak kita naik ke jurnal internasional. Nah, di sini makanya kita perlu cari-cari jurnal internasional terindeks Scopus itu yang mana nih, biar SCP saya nilainya A. Dan tentu tadi penulisan jurnalnya mengikuti template dari masing-masing publisher tadi, masing-masing pengelola jurnal. Sedangkan yang saya sampaikan tadi itu, bukan penulisan jurnal. Tapi yang saya sampaikan di awal tadi adalah penulisan laporan akhir riset. Yang di dalamnya laporan akhir riset itu sudah harus ada jurnal. Nah, maka dalam hal ini poin pentingnya adalah segeralah kita tentukan kita mau submit di mana, segera unduh template-nya, segeralah menulis jurnalnya. Nah, itu menjawab pertanyaan dari Ramdhani yang akhir. Kemudian terkait seminar, sertifikat seminar. Yang dimaksud dalam hal ini, sertifikat seminar ini bukan sebagai peserta seminar atau partisipan gitu ya, bukan partisipan. Tapi yang dimaksud sertifikat seminar itu kita minimal sebagai penulis dalam seminar, dalam proceeding. Baik proceedingnya nasional maupun proceedingnya internasional. Nah, sertifikat kita sebagai penulis. Makanya tadi pertanyaan Dewa, apakah kita sudah harus submit jurnal? Iya, paper kita sudah harus submit. Sehingga pada saat seminar kita presentasikan paper kita, dapatlah kita sertifikat sebagai penulis dengan judul bla 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 bla. Itu maksudnya. Nah, kalau dari 2 tahun yang lalu sudah punya itu, ya silakan dengan judul ini. Kalau belum, ya berarti masih ada waktu kan? Sampai dengan lulus ini masih ada waktu. Makanya harapan saya di kegiatan SCP ini, jurnal selesai, sertifikat seminar juga dapat. Gitu. Jadi udah, nanti tinggal menyusun skripsi saja. Menyusun skripsi yang program ininya SCP, sudah hasil risetnya, makalah jurnalnya yang sudah dihasilkan oleh kita sekarang, tinggal dirubah format penulisannya mengikuti panduan skripsi. Judulnya sama, boleh sama judulnya, latar belakangnya sama-sama. Gitu ya. Makanya kalau yang SCP yang mengikuti kegiatan riset, ini sebetulnya selesai SCP, selesai skripsi seharusnya, ya. Selesai juga skripsi, kan hanya beda format penulisan saja, isinya sama. Nah, tapi kakak tingkat kemarin ada yang nggak puas hasil riset, hasil laporan riset, hasil riset menjadi skripsi, ada yang mau ditambahkan lagi, ya lebih bagus. Maksudnya ditambahkan lagi itu dalam riset kita itu baru sampai A, dan target saya itu sampai ABC gitu. Tapi dalam riset saya baru menghasilkan A.
Menghasilkan A juga kalau itu kontribusinya baik, sudah publikasi jurnal nggak ada masalah. Hanya itu saja dalam skripsi juga nggak ada masalah. Yang masalah itu jurnalnya belum ada. Walaupun nanti mungkin saja daftar sidang itu boleh ngikut sidang, tapi kelulusannya ditunda. Kelulusannya ditunda. Ini jurnalnya mana? Sudah publis apa belum? Nah, mungkin saja akan diberikan toleransi belum publis, karena kalau jurnal internasional itu biasanya jangkanya panjang. Kadang-kadang saya 1 tahun baru dipublis itu jurnal internasional yang index of itu. Tapi kalau sudah ada keterangan dalam review accepted itunya jurnalnya, nah itu juga bisa menjadi syarat untuk kelulusan. Kalau reject, ya kayak tadi tuh. Nah, reviewer menyampaikan apa? Udah kita perbaiki, kita pindah ke situ lagi, ke publisher lain. Sama tulisannya ganti, ngikutin jurnal yang akan kita submit. Walaupun isinya itu juga mungkin hal-hal mana yang perlu diperbaiki, karena kemarin reject. Terus kayaknya baru 3 deh yang saya jawab. Apalagi yang ditanyakan tadi Indra Ramdhani. Ini Pak, satu lagi nih Pak, untuk ada sertifikat kompetensi apa ya? Oh ya, apakah sertifikat kompetensi ini sebetulnya boleh dari luar atau yang diselenggarakan oleh Universitas Nusa Putra. Kan tetapi catatannya ya, sertifikat yang dari luar yang tidak diselenggarakan oleh Universitas Nusa Putra ini belum kita list. Nah, ini kekurangan saya sebagai Kaprodi. Harusnya saya membuat list yang diakui dari eksternal itu terdiri dari apa saja. Dan memang tidak gampang saya menentukan itu. Gitu. Perlu ada apa? Perlu tahu betul. Oh, ini bisa diakui nih yang ini. Oh, yang ini nggak bisa kita akui nih. Kalau abal-abal ini. Gitu. Embak juga dapat nilai bagus, gitu misalkan. Nah itu, sehingga itu yang dari eksternal itu belum dipastikan gitu oleh hal ini saya sebagai Kaprodi. Tapi pada prinsipnya sebetulnya internal dan eksternal boleh selama masuki kriteria sertifikat kompetensi yang disyaratkan dan dalam hal ini misalkan Pak seperti kayak Pak Wisnu Resdiawan, saya sudah punya sertifikat bahasa Inggris nih. Kemarin itu pernah ikut tes, ini bisa diakui atau tidak? Coba silakan kirim dulu ke saya ya, untuk bisa dipertimbangkan. Oh, ini layak bisa diterima, misalkan. Oh, ini kurang layak untuk bisa diterima, misalkan. Karena dalam kesempatan ini belum di list. Karena itu mana saja nih yang bisa diakui. Gitu. Nah, tapi kalau memang teman-teman sekalian sudah punya, dari mana silahkan coba dikonfirmasi saya, ya. Kemudian nanti akan dipertimbangkan. Ini masuk ke dalam list yang bisa diakui atau tidak. Itu ya Indra Ramdhani. Masih ada yang belum terjawab? Enggak Pak, sudah semuanya Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, silakan yang lain jika ada yang ditanyakan sebelum sedikit kita mengulas intensif gitu ya. Kalau nggak salah ini angkatan ini hanya 2 nih, riset sama intensif ininya ya. Pak, mau nanya sekali lagi. Silakan. Ya Pak, mengenai untuk riset, berhubung Bapak juga pembimbing saya di SPP, nah saya mau karena saya masih bingung Pak untuk menentukan apakah di jurnal, misalnya saya ingin submit di jurnal internasional. Nah, apakah apa-apa saja yang harus dipersiapkan, ataukah misalkan dari sisi biayanya mungkin apakah ada biaya untuk registrasi atau seperti yang lain-lainnya, atau misalnya kalau misalnya ada rekomendasi
kira-kira baiknya di jurnal apa di submitnya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita mungkin mempelajari. Setelah itu kalau misalkan kita tidak ada sesuatu yang bisa tidak terpenuhi dari rekomendasi, mungkin kita nyari yang lain. Mungkin seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Dewa Saifur Rahman. Khusus bimbingan saya tentu nanti harus intens ya, bimbingan, dan kemungkinan besar saya akan arahkan. Ini Dewa, kamu submit ke sini. Ini Indra Ramdhani submit ke sini. Kemungkinan besar akan seperti itu gitu ya. Saya akan mengukur kualitas dari paper yang dibuat dari masing-masing mahasiswa bimbingan saya. Saya akan mengukurnya. Ini layak untuk di mana. Kemudian yang kedua terkait gaya jurnal internasional terindeks Scopus itu ada yang free, ada yang berbayar. Ya. Berbayarnya ada yang mulai dari 65 juta, ada yang 2 juta gitu ya. Itu beda-beda kalau biaya. Nah, tentu saya akan tidak mereferensikan ke yang biayanya tinggi. Ya, kalau bisa yang gratis. Tapi yang gratis itu ada catatan. Yang gratis-gratis itu. Satu, kemungkinan diterimanya berat, gitu ya. Yang gratis nih. Yang kedua, kemungkinan publisnya, kalaupun diterima, kemungkinan publisnya lama. Jangankan yang gratis, yang berbayar, yang bayarnya murah pun jurnal internasional terindeks Scopus, prosesnya lama, karena antriannya banyak. Saya sampaikan tadi, 1 tahun saya itu prosesnya. Sudah diterima, sudah bayar $150 waktu itu bayarnya. $150 Q3 ya. Awalnya Q2, kemudian merosot jadi Q3, $150. Itu untuk kategori Scopus yang Q itu kategori murah ya, $150 itu. Nah, saya sudah coba-coba nyari jurnal-jurnal yang murah, jurnal-jurnal yang gratis. Antara list-list tadi adalah nama-nama jurnal yang mungkin bagi saya itu menjadi target saya karena pertama dari biayanya murah. Tapi walaupun biayanya tinggi sampai 65 juta, bukan jaminan paper kita accepted. Gitu ya. Jadi maksud saya, ngapain bayar yang mahal-mahal? Lebih baik kita berpikir supaya jurnal kita diterima. Apa syarat utama jurnal kita diterima? Ya, nah ini nih. Kan di dalam mata kuliah metodologi penelitian juga pernah saya sampaikan. Syarat utama pertama, ya, kita benar dalam menyampaikan abstrak. Abstrak kita itu harus terdiri dari sama judul ya, judul tentu minimal 3 variabel dalam judul itu. Ada masalahnya, ada metodenya, ada hasilnya. Baik masalahnya itu bisa dalam 1 kata, misalkan estimasi biaya, nah itu salah berarti, merupakan masalah. Analisis regresi misalkan berarti metode. Model, nah itu berarti hasil. Estimasi biaya konstruksi, model estimasi biaya konstruksi menggunakan analisis regresi. Nah, itu 3 variabel udah kena itu. Modelnya hasil, analisis regresinya metode, biaya konstruksi itu problem. Nah, gitu ya. Kemudian setelah judul yang kedua pasti yang dilihat itu abstrak sebelum melihat yang lain-lain. Abstrak yang bagus, isinya walaupun harus ringkas ya, karena pada umumnya ada yang maksimal abstrak itu 250 kata, ada yang maksimalnya hanya 150 kata dalam abstrak. Dengan jumlah kata yang terbatas itu,
itu kita harus mampu menyampaikan permasalahan penelitian kita, metode penelitian kita, hasil dari penelitian kita, evaluasi dari hasil penelitian kita, serta kontribusi hasil penelitian kita. 5 itu dalam dalam abstrak itu. Urutannya ada di mana, nggak ada masalah. Yang penting 5 variabel itu tersampaikan. Silakan enaknya menyampaikan kalimatnya bagaimana. Tapi 5 variabel dalam abstrak itu harus terpenuhi. Ada masalahnya, ya, ada masalah yang kemudian ditindaklanjuti dengan tujuan penelitian. Permasalahan yang sering terjadi adalah bla 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 bla, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan bla 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 menggunakan metode bla 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 bla, dukung dengan data bla 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 bla, menghasilkan bla bla bla. Ya. Hasil ini dapat berkontribusi bla 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 gitu. Hasil ini mempunyai tingkat error atau tingkat akurasi sekian misalkan atau apa. Nah, itu berarti masalah yang sering terjadi dan tujuan penelitian ini akan menghasilkan itu masuk ke dalam problem. 1 variabel tuh. Menggunakan metode bla 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 2 variabel tuh. Menghasilkan 3 variabel. Hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap 4 variabel. Tapi memiliki tingkat error misalkan sekian, 5 variabel terpenuhi. Nah, itu di dalam abstrak. Silahkan kalimatnya. Setelah abstrak, wah ini menarik nih. Masalah yang diangkatnya menarik, kontribusinya, wah ini kontribusinya bagus juga. Baru akan dibaca. Karena masalah yang sesungguhnya itu akan disampaikan pada latar belakang. Berarti di dalam latar belakang itu perlu menyampaikan permasalahan-permasalahan tadi. Kenapa sih dianggap penting masalah itu? Memangnya kejadiannya apa? Bagaimana? Sehingga itu dianggap penting. Kemudian nanti kontribusinya apa sih? Sehingga ini dianggap penting hasilnya. Gitu. Nah, itu yang perlu disampaikan di latar belakang. Kalau judul, abstrak, dan latar belakang itu bagus, insya Allah lolos. Insya Allah lolos. Kalau penarikan kesimpulan salah, biasanya reviewer kasih komentar. Ini sebaiknya kesimpulannya gini. Gitu. Kalau di dalam pembahasan masih banyak yang salah, biasanya reviewer memberikan saran. Sebaiknya membahas lebih lanjut tentang ini. Gitu. Itu ya. Di dalam metode ada yang salah, biasanya dikasih penjelasan juga oleh reviewer. Dianggap, oh ini kalau metodenya hanya seperti ini tidak akan mampu menyelesaikan masalah yang diungkapkan. Berarti kunci utamanya ada di judul, abstrak, dan latar belakang. Itu kunci utamanya. Selanjutnya di metode, di pembahasan, dan di kesimpulan, itu biasanya para reviewer justru memberikan arahan. Diterima nih, karena problem yang diangkatnya ini menarik dan ini merupakan isu terhangat misalkan, atau kontribusinya ini sangat bermanfaat nih untuk pengetahuan atau untuk bangsa atau untuk masyarakat, kontribusinya ini sangat bermanfaat nih. Nah, jika itu tercapai, yang lain-lainnya kasih komentar sebaiknya perbaiki ini. Misalkan referensinya kurang, sebaiknya mengutip nih dengan judul ini. Ya, biasanya reviewer begitu. Tapi kalau 3 itu udah gagal, ya, pengalaman saya nih, kalau 3 itu udah gagal, sebaik apapun pembahasannya, sekomplit apapun analisisnya, itu reject. Apa? Karena reviewer itu menilai ini maksudnya masalah yang diangkatnya apa? Kontribusinya untuk apa ini? Kajian sesulit ini kontribusinya untuk apa? Nggak jelas, nggak tersampaikan. Gitu. Nah, itu ya, teman-teman sekalian.
Jelas ya, Dewa Saiful Rahman? Sangat jelas Pak. Terima kasih Pak jawaban. Yang lain? Yang lain tidak ada yang mau bertanya? Saya tambahkan sedikit ini ya tentang SCP. Tentang SCP ini, menurut saya, hal tersulitnya adalah mengumpulkan data. Apalagi bagi penelitian yang eksperimen. Nah, kayak Dewa Saiful Rahman ini eksperimen ini. Nah, jadi pendatanya agak lama. Biasanya akan terkendala dengan pendataan. Kalau bagi saya, riset ini, kalau data sudah terkumpul, 3 hari selesai itu nulisnya. Bikin jurnalnya 3 hari selesai kalau datanya udah ada. Yang tertunda tidak bisa menulis itu, datanya nggak ada, apa yang mau dianalisisnya. Gitu. Tapi kalau udah terdata, 3 hari selesai, ya lama-lamanya seminggu lah. Karena kesibukan seminggu. Nah, karena selama ini yang saya perhatikan ya teman-teman sekalian, yang saya perhatikan ada dari kakak tingkat kalian yang menurut saya penelitiannya bagus, tapi submit di proceeding ICCID reject atau submit jurnal internasional reject. Padahal menurut saya itu penelitiannya bagus. Setelah coba saya baca, itu problemnya. Oh, ini abstraknya ini tidak menyampaikan sesuai dengan variabel-variabel yang diinginkan oleh para ilmuwan. Oh, ini nih di latar belakang nih tidak menyampaikan permasalahannya secara spesifik, gitu. Tidak menyampaikan tujuan penelitiannya untuk menghasilkan apa, tidak menyampaikan kontribusi dari hasil penelitiannya itu untuk apa, gitu. Itu hal sederhana tapi menjadi kata kunci nih. Teman-teman perhatikan, itu menjadi kata kunci dalam latar belakang itu. Masalahnya apa, tujuan risetnya apa, hasilnya akan menghasilkan apa, kontribusi dari hasil itu apa, itu kata kunci. 4 kata kunci itu silakan dinarasikan dengan gaya bahasa masing-masing. Itu saja sebetulnya. Masalahnya apa, tujuannya untuk apa, kontribusinya akan menghasilkan apa, kontribusinya untuk apa. Supaya tidak buyar, supaya tidak samar dari maksud yang ingin kita sampaikan dalam latar belakang, maka setiap paragraf itu kata kuncinya jangan terlewat. Setiap paragraf kata kuncinya jangan terlewat. Lingkup penelitian ini adalah, permasalahan penelitian ini adalah, gitu. Nah, cuman kan kalau bahasanya ini adalah kan kayaknya nggak enak juga kan. Nah, itu ingat kata kunci dari setiap paragraf itu yang menyatakan bahwa paragraf ini akan menerangkan lingkup penelitian, paragraf ini akan menyampaikan masalah inti dari penelitian, paragraf ini akan menyampaikan tujuan dari penelitian, tujuan dan hasil dari penelitian, paragraf ini akan menyampaikan kontribusi dari penelitian. Silakan kemas. Narasinya silakan dikemas. Itu ya, Dewa Saiful Rahman. Jelas ya, silakan yang lain. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya yang kasihan nih yang program intensif ini mendapat pencerahan. Baru yang riset yang dikasih pencerahan. Nah, yang intensif justru menurut saya lebih berat ini untuk sampai lulus itu ketimbang yang riset. Ini yang program riset nggak ada yang tanya ya? Udah cukup ya? Riset ya?
Oke, saya ingin melanjutkan ini, memberikan gambaran arahan ke SCP yang program intensif. Intensif boleh bersuara siapa aja ini? Intensif. Halo? Puji Pak. Gereja Pak. Gereja. Terus? Mugi Pak, Puji, Pak. mugi. Oke. Indri ya? Puji Pak. Iya Pak. Ji. Indri intensif juga. Iya Pak. Winnie Tiara intensif. Winnie, halo. Ini itu Pak riset. Riset, oke. Duta, intensif apa riset, Duta? Internship Pak. Intensif, oke. Oke, saya berikan pemahaman sekarang tentang intensif. Gantian yang riset ya. Gantian ya. Nanti kalau udah selesai, kalau mau ada yang ditanyakan, kita kita sharing lagi yang intensif. Sekarang saya ingin jelaskan yang intensif ya. Oke, saya coba ke panduannya ya, yang intensif track. Ini terkait laporan, ini logbooknya kalian harus, makanya setiap SCP ini panduannya harus dipahami betul-betul. Bagi yang intensif ya intensif, bagi yang riset ya riset, panduannya ya. Format logbook. Ini laporan pra udah selesai, kemudian ini laporan akhir intensif. Nah, ini saya langsung di sini nih. Nah, di sini sistematika penulisan laporan akhir intensif. Halaman judul, halaman pengesahan, abstrak peringkasan, daftar isi, pendahuluan yang mengisi latar belakang, tujuan mengikuti intensif, manfaat mengikuti intensif ya. Kemudian di bab 2 ini pelaksanaan intensif. Pelaksanaan intensif itu berarti profil perusahaannya dan kegiatan intensifnya. Nah, ini dalam kegiatan intensifnya kita menyampaikan apa saja kegiatan intensif yang dilakukan sesuai dengan masalah-masalah yang ingin kita ketahui pada saat intensif kita menyampaikan permasalahan atau tujuan intensifnya untuk diketahui itu apa. Nah, berarti di sini disampaikan kegiatannya apa saja, kemudian menemukan apa gitu. Ini di sini kegiatan intensif ini yang perlu dijelaskan, perlu disampaikan, dijabarkan kegiatan riset itu menuju terhadap proposal yang kita buat atau pra-intensif yang kita buat, tujuan intensif kita. Dan kemudian di bab 3 hasil dan pembahasan intensif, analisis bidang keilmuan dalam intensif. Nah, ini kemarin makanya di dalam pra-intensif saya menyampaikan di dalam seminar harus minimalnya ada 2 tujuan umum dan tujuan inti. Tujuan inti itu yang harus berkaitan dengan bidang keilmuan. Kalau teknik sipil berarti dengan bidang keilmuan teknik sipil. Dari permasalahan yang ingin kita ketahui, kemudian kita lakukan kegiatan intensifnya, apain saja, seperti apa, mendata apa saja, yang kemudian dari data-data yang telah kita lakukan pada bab 2 ini, bab 3 kemudian dianalisis apa akan menghasilkan apa gitu ya. Kemudian capaian hasil kegiatan intensif, capaian yang dihasilkannya apa. Nah, saya berharap capaian hasil kegiatan intensif ini juga menghasilkan jurnal. Nah, harapan saya capaian hasil kegiatan riset ini selain kita mendapatkan pengalaman di dunia nyata dalam bidang konstruksi, ini capaiannya harus mempunyai publikasi jurnal. Kenapa? Karena
mau tidak mau kita walaupun program intensif, sebelum untuk syarat kelulusan harus ada publikasi jurnal. Ya, sehingga pada saat kegiatan intensif ini betul-betul kita harus memikirkan ketika kita melakukan intensif, kita sudah punya tujuan yang jelas, mau ingin menghasilkan apa. Jika intensif kemarin tujuannya masih kurang bagus, maka luruskan lagi agar tujuannya, ini teman-teman terlihat kan share screen saya? Halo? Terlihat, Pak. Lihat ya. Terlihat, Pak. Nah, agar hasil intensif yang kita lakukan itu mampu mengumpulkan data-data untuk mendukung analisis di dalam bidang ilmuwan di bidang teknik sipil, dan juga dapat dijadikan suatu pembahasan, topik pembahasan di dalam jurnal, gitu ya. Kita menemukan lingkup yang layak untuk kita jadikan jurnal, ya, baik jurnal nasional maupun internasional. Nah, dari lingkup ini selanjutnya juga apabila itu terjadi, apabila itu terlaksana, sukses, mahasiswa menghasilkan tujuan yang bagus, yang ada suatu permasalahan yang layak untuk diangkat. Oh, ternyata setelah saya di lapangan, saya mampu menemukan suatu masalah yang layak ini untuk diteliti, layak untuk ditulis, layak untuk dianalisis dan ditulis dan dipublikasi. Nah, harapan saya ini teman-teman mahasiswa intensif mampu melakukan itu, yang sehingga pada saat melakukan intensif ini menghasilkan jurnal, dan apabila telah menghasilkan jurnal, sudah otomatis skripsinya sudah diangkat itu lagi. Judulnya sama dengan jurnalnya, nggak ada masalah. Nah ya, baru yang bab selanjutnya ini penutup. Penutup itu kesimpulan dasaran. Kesimpulan tentu kita merangkum semua isi ini ya dalam dalam suatu kalimat gitu ya. Sarannya apa terkait dengan masalah-masalah yang kita temukan dalam kegiatan intensif. Nah, jadi teman-teman sekalian yang mengikuti program intensif, jangan menyia-nyiakan waktu, ya. Ibaratnya sambil menyelam, sambil minum air, gitu. Pengalaman di lapangan kita dapat, kemudian kita analisis bidang keilmuan, atau kita harus mampu, oh ternyata di lapangan ini ada problem nih tentang ini nih, ya. Apa silakan itu pada saat kejadian di lapangan menemukan problem apa, atau berdasarkan studi literatur nih, atau berdasarkan isu, oh ternyata di dalam konstruksi ini merupakan problem nih. Mungkin nggak problem-problem yang berdasarkan isu atau berdasarkan literatur untuk kita kaji, untuk kita analisis, dan mungkin nggak kita mendapatkan data pada saat melakukan magang. Itu. Jadi sebetulnya riset juga yang poin utama tersulitnya itu mengumpulkan data, magang juga sama. Hal tersulitnya itu mengumpulkan data. Bagaimana data tersebut menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat berkontribusi. Kan sama saja ketika magang, kalau kita sudah punya tujuan jelas, menurut kita punya problem berdasarkan yang kita lihat, atau berdasarkan isu, berita, atau apa, atau berdasarkan literatur, wah ini kayaknya layak nih untuk kita angkat nih, untuk jadi jurnal dan jadi skripsi saya. Berkaitan dengan magang saya nih, saya bisa mendapatkan data-data ini nih ketika magang. Nah, jika kita mampu itu, dan saya harapkan harus mampu itu, yang intensif. Sehingga ketika magang, kita punya data, kita bisa menulis jurnal, skripsi kita udah nggak pusing mikirin lagi. Kita tuliskan jurnalnya, kemudian tulis juga skripsinya, karena isinya jurnal dengan skripsi, isinya sama, yang beda itu format penulisannya saja yang beda. Nah, itu ya teman-teman yang kegiatan intensif.
Sama yang intensif juga tentu. Misalkan tadi ya, selain analisis data dasar magang sesuai dengan panduan laporan akhir intensif, kan ada hasil yang dicapainya, hasilnya apa? Nah, selain pengetahuan kita mengikuti magang, kita melihat secara langsung, oh ternyata memasang beton precast itu seperti ini tahapannya. Bisa. Nah, tidak hanya itu capaian untuk pribadi. Ya. Bagaimana capaian yang bisa menghasilkan sebuah kontribusi atau capaian yang bermanfaat bagi orang lain, yang dari kegiatan intensif kita menghasilkan jurnal, di mana jurnal itulah yang menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, yang setiap mahasiswa lain baik Nusa Putra atau dimanapun secara internasional mengutip dan membaca jurnal kita, itu ilman nafi'ah. Itu sampai kita sudah meninggal tuh ilman nafi'ah, itu kan itu yang mengalir, itu ilman nafi'ah, itu yang apabila kita sudah meninggal sudah tidak bisa beramal lagi kecuali ilman nafi'ah. Kita menulis jurnal itu ilman nafi'ah loh. Misalkan Indra Ramdhani dengan judulnya dikutip nanti tuh, terus dikutip itu, misalkan publis dikutip oleh angkatan 2019, dikutip oleh angkatan 2020, sampai terus yang angkatan 2020 itu yang tadinya mengutip Indra Ramdhani, kutip lagi orang lain, awalnya ngutip Indra Ramdhani nih, terus dia dikutip lagi, ilman nafi'ah itu mengalir terus itu. Ilman nafi'ah tidak hanya jadi ustadz ngajarin ngaji saja, ilman nafi'ah itu. Nah itu ya teman-teman, ini yang program intensif. Ada yang ingin ditanyakan ini yang program intensif? Bagaimana Pak tentang kewajiban seminar? Kita harus mendapatkan sertifikat seminar misalkan. Nah, makanya tadi ketika kita magang, kita harus mampu menemukan suatu problem yang mungkin pada saat magang kita menemukan problem, ini kayaknya layak ini untuk angkat dalam jurnal, segera tuliskan jurnal. Kalau nggak mau repot-repot, udah nanti sebelum tanggal 13 November submit di situ, dapat sertifikat sebagai penulis nih atas nama Ji Lestari dengan judul bla bla bla. Itu. Jadi sekali dayung berapa pulau terlampaui gitu. Cukup paham ya? Ada yang mau ditanyakan ini yang program intensif? Reza Pahlevi, sudah paham? Ya, Pak. Indri paham? Paham, Pak. Ji? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham. Mulki paham ya, Mulki? Oh, cukup paham Pak, sudah paham. Oke. Ini harusnya yang magangnya Mulki itu banyak yang bisa diangkat ini, yang Mulki ini. Bisa diangkat ke jurnal yang Mulki. Kalau tidak ngerti, ya, kalau tidak ngerti ini kondisinya begini nih pada saat magang, saya mendapatkan data-data ini. Bingung, nggak punya ide nih, problem apa yang mau saya angkat, judul apa yang mau saya buat untuk membuat jurnal, segera koordinasikan dengan pembimbing, dengan membawa data-data. Saya menghasilkan data-data ini nih ketika magang nih. Cuman saya nggak ada bayangan, saya bingung nih, problem apa yang mau saya angkat,
judul apa yang mau saya buat dalam jurnal. Nah, silakan segera komunikasikan dengan pembimbing. Mungkin pembimbing punya arahan, punya ide, wah sebaiknya angkat tema ini nih, permasalahan diangkatnya permasalahan ini, dan seterusnya. Jangan menang-menang baik, nggak selesai gitu. Menang-menang baik selesai sih nggak apa-apa, ini udah diem-diem aja nggak selesai. Buat saya sih nggak rugi, saya nggak ada masalah, silakan. Tapi kalian yang akan rugi waktu. Harus nambah semester, bayar lagi. Nah, itu ya. Ya Karena Pak, baik Pak. kalau sudah paham semua, jika tidak ada lagi yang ingin kita diskusikan, atau masih ada nih sebelum saya tutup? Ada ya, sudah cukup paham ya. Baik Pak, paham Pak, paham. Oke, baik. Jika seperti itu, lab session pada kesempatan ini, ini bukan suatu mata kuliah nih yang dihitung absen jadi SKS, ini enggak, ini teman-teman sekalian. Ini saya itu betul-betul tulus ingin mengingatkan, memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian. Termotivasi kemarin hari apa, Bang Indra Ramdhani bimbingan secara langsung ketemu tatap muka. Nah, saya khawatir ada salah persepsi nih pada saat membuat laporan akhir SCP ini. Maka kayaknya saya perlu live Zoom nih sama teman-teman untuk memberikan pemahaman. Ini ada berapa nih? Ada 21 yang hadir. Semoga ini yang 21 yang hadir ini diberikan kemudahan, kelancaran dalam kegiatan SCP-nya. Amin. Tidak mendapatkan kendala apapun. Amin. 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 Tugas selesai pada waktu yang kita targetkan. Amin. Dan yang tidak penting, semoga kita semua selalu sehat. Itu Pak, betul Pak. Amin. Kalau nggak sehat itu boro-boro mikir gitu. Yang dipikirkan kalau nggak sehat itu yang dipikirkan gimana caranya saya sembuh gitu. Sehat betul. CP. Nah, semoga semua sehat. Yang pada saat ini berhalangan hadir lab Zoom juga semoga mereka selalu sehat gitu ya. Ya, semoga mereka tidak antusias mengikuti Zoom itu, semoga memang betul-betul mereka sudah sangat paham tentang SCP ini, dan sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi nanti hasilnya. Semoga ya. Itu saja mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya langsung tutup Zoom-nya ya. Ini udah mau maghrib ya. Banyak.